Saudara, kita akan kembali merilis hasil survei terbaru SMRC tentang kecenderungan elektabilitas partai-partai politik di Indonesia. Dan hasil survei ini akan dipresentasikan oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Mas Denny, kita rilis survei tentang elektabilitas partai-partai politik sekitar 3 bulan lalu ya. Survei terakhir kita pada Desember 2022 dan sekarang kita akan merilis yang terbaru. Kita tahu bahwa sekarang ini Maret 2023 dan pemilu nanti pada Februari 2024, artinya kurang dari setahun dari sekarang sampai ke pemilu atau pemilihan legislatif nanti. Nah, kita akan mengupdate kepada para penonton bagaimana sekarang kecenderungan elektabilitas partai-partai politik di dalam survei terbaru SMRC ini. Silakan Mas Rid. Oke, Mas Aidiman, kita akan update elektabilitas partai-partai politik dengan data survei yang terbaru. Jadi kita punya survei yang paling baru pada bulan Maret 2023 ini. Di lapangan survei dilakukan pada 2 sampai 11 Maret yang lalu. Sebelumnya saya perlu jelaskan bagaimana survei ini dilakukan. Pertama, populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu, yaitu warga yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Kemudian dari populasi dilakukan pemilihan sampel ya, dengan cara stratified multistage random sampling. Jumlah responden ada 1.220 orang. Response rate survei 87% atau 1.061 responden yang dapat diwawancara secara valid. Nah, jadi 1.061 orang ya, yang diwawancara secara valid inilah yang kita analisis datanya. Margin of error survei diperkirakan 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% asumsi simple random sampling. Semua responden diwawancara secara tatap muka oleh para pewawancara yang sudah dilatih. Kita juga melakukan quality control dengan cara mensupervisi hasil wawancara secara random sebanyak 20% dari total sampel, dan kita tidak menemukan ada masalah yang berarti dalam proses quality control. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa kita telah melakukan validasi sampel dengan cara membandingkan karakteristik sampel dengan populasi dari berbagai variabel demografi, dari sisi gender, desa kota, usia, agama, etnis, pendidikan, dan juga wilayah atau provinsi. Semua kita lihat di sini. Sampel itu bisa sangat mencerminkan karakteristik populasi, sehingga kita bisa cukup yakin temuan survei akan dapat menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan. Baik, kita masuk ke dalam temuan survei tentang pilihan kepada partai politik. Di sini dalam survei ini kita bertanya kepada masyarakat, responden yang menjadi sampel dalam survei ini, jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang akan ibu atau bapak pilih. Penting dipahami bahwa bentuk pertanyaan ini, ya Mas Aidiman, kita memang sudah rancang sedemikian supaya bisa menangkap bagaimana preferensi publik atau pemilih terhadap partai, karena dalam pemilu itu orang bisa memilih partai atau calon, gitu ya. Nah, hasilnya kita sajikan dalam grafik batang. Ada warna merah dan ada warna biru di sini. Yang warna merah adalah hasil pemilu 2019 sebagai benchmark. Kemudian yang warna biru adalah hasil survei terbaru, yaitu pada Maret 2023. Pertama kita amati, kita perhatikan yang warna biru, ya. Jika pemilu diadakan ketika survei dilakukan, yaitu pada bulan Maret ini, PDI Perjuangan mendapat dukungan paling banyak, 23,4%,
Kemudian disusul oleh Gerindra 14,1%, PKB 10,3%, Golkar 9,1%, Nasdem 7%, Demokrat 5,9%, lalu PKS 5,7%, ada P3 2,4%, PAN 1,9%, lalu ada Perindo 1,7%, PSI 1,1%. Partai-partai lain itu di bawah 1% elektabilitasnya, dan di sana yang paling kanan ada yang belum tahu atau belum memutuskan atau undecided voters ada sebanyak 15,3%. Di sini kita lihat ya ada perubahan elektabilitas partai pada saat ini dibanding hasil pemilu 2019. Ya. Yang pertama PDI Perjuangan, kita lihat di sini Mas Saidiman ya ada kenaikan ya dari 19,3% di 2019 menjadi 23,4%. Jadi kenaiknya sekitar 4% gitu ya. Lalu ada Gerindra di sini juga mengalami kemajuan sedikit dari 12,6% menjadi 14,1%. Jadi naik sekitar hampir 2%. PKB juga ada kemajuan walaupun secara statistik mungkin tidak signifikan, tapi setidaknya ada indikasi PKB mengalami kemajuan sedikit dibanding pemilu 2019 dari 9,7 menjadi 10,3% gitu ya. Sementara partai-partai lain itu kita lihat mengalami penurunan. Golkar dari 12,3 ke 9%, lalu Nasdem 9,1 ke 7%, lalu Demokrat 7,8 ke 5,9%, turun sekitar 2% begitu. Lalu PKS juga sama mengalami tidak mengalami kemajuan, dan partai parlemen P3 dan PAN itu sebagaimana juga temuan-temuan kita dalam survei sebelumnya itu masih berada di zona yang belum aman untuk bisa masuk ke parlemen karena suaranya masih di bawah 4% gitu ya. Partai-partai yang non-parlemen itu masih harus berjuang untuk bisa lolos ke parlemen. Saya kira ini temuan kita yang paling baru tentang elektabilitas partai politik dibanding 2019 gitu ya. Ya, kita melihat di sini bahwa seperti survei-survei kita sebelumnya, PDIP masih berada di paling atas ya, dan cenderung lebih jauh bedanya dengan hasil pemilu 2019. Sementara partai-partai lain masih umumnya di bawah. Tapi ada yang menarik, Gerindra dan PKB ini tampaknya mulai mengalami penguatan. Ada penjelasan nggak, Mas Denny, terutama pada tiga partai ini? Ya, yang menarik adalah tiga partai ini adalah partai pengusung pemerintah gitu ya. Oke. Ya. PD Perjuangan, Gerindra sekarang juga kemudian PKB. Yang mengalami kemajuan itu ya partai yang mengusung pemerintah. Saya kira ini tidak terlepas dari bagaimana publik mengevaluasi kinerja pemerintah yang masih sangat positif begitu, dan mungkin juga karena ada banyak faktor lain diantaranya sosialisasi ya, seperti Gerindra misalnya itu kan sudah melakukan deklarasi ya terhadap Prabowo sebagai calon presiden, dan kemudian kita juga bisa melihat berbagai kegiatan sosialisasi walaupun mungkin belum sangat masif, tapi mungkin efek dari sosialisasi tersebut begitu. Ya. Dan saya kira kita penting juga selain mengamati atau membandingkan dua titik ya antara pemilu 2019 dengan survei terakhir, karena kita survei sudah berkali-kali ya secara berkala setiap 3 bulan sekali kurang lebih, kita juga bisa mengamati pergerakan elektabilitas masing-masing partai, terutama 9 partai yang ada di parlemen. Pertama PDI Perjuangan di posisi teratas 23,4%. Nah, naik dibanding 2019 dari 19,3 ke 23,4%. Namun juga ada pergerakan begitu naik turun. Pernah paling tinggi sebenarnya dari survei pada Maret 2022 tahun lalu. Itu PDI Perjuangan mencapai 27,6%.
Ya, sekarang 23,4% itu bukan titik tertingginya, gitu ya. Dan kalau gitu ya, kalau kita ambil jarak yang lebih pendek dalam 3 bulan terakhir katakan begitu, memang tidak ada banyak perubahan pada PD Perjuangan dari 24,1 ke 23,4%. Tapi kalau diambil lebih panjang dalam 1 tahun, misalnya 27,6 ke 23,4, ada kecenderungan sedikit penurunan. Ini yang perlu diwaspadai oleh partai ini, saya kira. Nah, kemudian Golkar, ya, ini partai terbesar setelah PDI Perjuangan bersama-sama dengan Gerindra, elektabilitasnya pada 2019 itu kurang lebih sama 12%. Pada survei terakhir ini 9,1% itu tentu mengalami penurunan, ya, sekitar 3% dibanding 2019. Dan kalau kita amati belum pernah Golkar itu dalam survei di atas hasil pemilu 2019. Berbeda dengan PDI Perjuangan yang konsisten selalu di atas hasil pemilu 2019, Golkar sebaliknya ada di bawah, gitu. Walaupun memang dalam beberapa waktu terakhir tidak ada perubahan yang berarti lah bagi Golkar. Jadi belum ada, tampaknya belum terlihat hasil sosialisasi yang masif dilakukan oleh partai ini. Tadi kita bicara soal Gerindra, nah terutama perubahan yang cukup drastis atau cukup tajam pada Gerindra itu yang warna biru ini itu dalam 3 bulan terakhir. Sejak Desember 2022 ke Maret 2023. Dari 8,9% di Desember menjadi 14,1%, naiknya sekitar 5%. Ini naik yang saya kira signifikan, dan mengapa itu terjadi tadi kita sudah bahas, salah satunya mungkin juga karena faktor tidak pemerintah, tapi juga saya kira ada berbagai kemungkinan. Di antaranya sosialisasi yang dilakukan oleh partai ini, kemudian kita juga melihat ada move politik yang dilakukan oleh Prabowo yang semakin dekat gitu ya dengan Jokowi. Gitu ya, semakin menguat. Kemudian kemungkinan Prabowo sebagai calon presiden juga mengalami penguatan gitu. Tapi apakah itu terjadi, kita akan bahas itu di bagian lain dalam rilis survei ya. Kita akan rilis di bagian memang kalau kita lihat ya secara langsung di jalan-jalan itu mulai banyak itu gambar-gambar. Di media sosial juga saya saksikan mulai bergerak Gerindra dan terutama Prabowo ya. Itu saya kira bentuk sosialisasi lewat media sosial yang dilakukan oleh Prabowo dan tentu saja bersamaan dengan Gerindra memiliki dampak lah, gitu ya, memiliki dampak terhadap partai ini dalam tiga bulan terakhir terutama, itu bisa menaikkan elektabilitas partai ini menjadi bahkan di atas hasil pemilu 2019. Tetapi tidak stabil ya Gerindra itu, kadang naik, kadang turun begitu, tidak stabil, berada di atas. Masih perlu kita lihat terus apakah sejauh mana partai ini bisa bertahan di atas hasil pemilu 2019. Kita lanjutkan Mas Aidiman di partai berikutnya. Di sini ada PKB, Demokrat, dan PKS. Pertama PKB. Nah, PKB juga tadi sama mengalami kemajuan ya, dari 9,7 di 2019 sekarang 10,3%. Tidak terlalu besar, tetapi ada indikasi ini ada yang positif begitu bagi PKB. Terutama lagi-lagi seperti halnya Gerindra, itu di 3 bulan terakhir dari 6,1 ke 10,3%, itu naik sekitar 4%. Ya. Ini juga saya kira bisa menjadi cerminan apa yang dilakukan oleh partai ini dalam 3 bulan terakhir. Bisa sosialisasi yang sudah dilakukan oleh partai ini, buahnya sudah mulai terlihat di pada survei Maret 2023 ya. Nah, masih harus terus kita lihat bagaimana partai ini. 10% itu presidennya ada di survei September 2021 ya. Karena 10,3 kurang lebih sama. Jadi tetapi setelah September 2021 PKB sempat turun bahkan ke 5,6%. Itu artinya partai ini pun masih sangat labil elektabilitasnya, sehingga partai ini masih harus terus
bersosialisasi secara masif kepada masyarakat. Kemudian setelah PKB kita amati yang warna biru ini adalah Demokrat. Ya. Demokrat dari 2019 7,8%, sekarang 5,9%, itu artinya sekitar 2% turun begitu, tidak terlalu besar, gitu ya. Tapi indikasi bahwa partai ini, apakah partai ini mengalami kemajuan itu belum terlihat secara konsisten. Kadang naik 8,6% atau 8,9% di Desember 2022, tapi sekarang kemudian turun kembali ke posisi 5,9%. PKS ini juga partai oposisi dari 8,2% ke 5,7%, turun sekitar 2% lebih. Dalam 3 bulan terakhir itu cenderung stabil ya, 6,1 ke 5,7% begitu. Dan saya kira masih cukup stabil dalam suara PKS dalam survei pasca pemilu ya, sempat paling rendah itu di 4,1% misalnya pada Agustus 2022, sekarang di posisi 5,7% gitu ya. Agak berbeda sedikit dengan Demokrat ya PKS, walaupun sama-sama oposisi, tapi Demokrat sempat melampaui hasil perolehannya di 2019, sementara PKS tampaknya dalam 2 tahun terakhir atau sejak pemilu 2019 itu tidak pernah lebih dari hasil yang mereka peroleh pada pemilu. Persis, benar sekali Mas Aidiman. Kalau kita amati di sini memang PKS tidak seperti Demokrat yang sempat di atas hasil pemilu ya, selalu di bawah hasil pemilu 8,2% ya hasil pemilu 2019. Tapi saya perlu beri catatan bahwa partai PKS ini dari pengalaman survei kita di beberapa kali pemilu terakhir, memang kalau masih 1 tahun seperti ini ke pemilu, partai ini di survei-survei sebelumnya menjelang pemilu juga masih relatif rendah elektabilitas. Tapi kemudian di masa pemilu, masa kampanye maksud saya, di masa kampanye resmi, itu partai ini biasanya cukup bisa efektif melakukan sosialisasi, mobilisasi sehingga bisa naik suaranya ke 8,2% pada pemilu 2019. Terbuka kemungkinan untuk perubahan. Masih terbuka partai ini kalau kita berkaca pada pengalaman. Kita lanjutkan ke partai berikutnya Mas Aidiman, yaitu Nasdem, PAN, dan P3. Pertama Nasdem, ini menarik Nasdem ini. Walaupun kita lihat kalau kita amati kepala dan ekor, 9,1% menjadi 7% dari 2019 ke 2023 pada bulan Maret, itu artinya mengalami penurunan sekitar 2%. Tapi kita perlu beri catatan, dalam survei-survei pasca pemilu, Nasdem ini elektabilitasnya pada Maret 2003 itu yang paling tinggi. Oke. Ya. Belum ada presidennya, dari survei-survei sebelumnya Nasdem mendapat suara sebesar 7% gitu ya. Sebelumnya rata-rata sekitar 4% gitu. Jadi ini juga boleh kita tafsir atau kita interpretasi Nasdem ada tanda-tanda kemajuan begitu kalau kita bikin tren ya dari Maret misalnya, kita abaikan hasil pemilunya misalnya di Maret 2020 sampai Maret 2023 dalam 3 tahun terakhir, itu artinya ada tren naik sebenarnya Nasdem ini, tren naik walaupun belum bisa menyamai hasil pemilu 2019 ya, ada kemajuan lah begitu ya. Dan kalau kita bandingkan tadi dengan partai lain itu ada 3 partai kalau kita kaitkan dengan calon presiden ya. Nasdem ini mengusung salah satu calon presiden yaitu Anies Baswedan bersama-sama dengan PKS dan Demokrat gitu ya. Nah, ketika Nasdem itu mengalami kemajuan di 3 bulan terakhir dari 3 ke 7%, ada partai lain yang mengusung Anies justru tidak ada kemajuan, yaitu Demokrat tadi ya. Demokrat justru mengalami penurunan. Bisa jadi ini adalah suasana atau situasi di pemilih itu ada tarik menarik dari 2 partai ini pada pemilih Anies gitu ya. Ya, itu menarik sebenarnya Mas Denny, sebelum lanjut ke partai yang lain, bahwa antara Demokrat dengan Nasdem ini memang kemungkinan bisa tarik menarik karena karakter kedua partai ini sebenarnya sama. Sama-sama partai nasionalis. Sementara PKS mungkin lebih unik sendiri ya di dalam koalisi itu. Ini partai Islam,
Sementara yang kedua ini partai nasionalis. Apakah bisa ditafsirkan demikian, Mas Denny? Saya sepakat. Dalam rilis sebelumnya kita pernah membahas seberapa banyak tarik-menarik antara tiga partai ini terhadap masa pemilih Anies. Waktu itu kan kita temukan yang paling menarik, paling banyak adalah PKS. Kemudian baru Demokrat, baru Nasdem, terakhir ketiga. Kalau ngeliat sekarang bisa jadi ya Nasdem di posisi yang kedua atau bahkan yang pertama menarik masa pemilih Anies gitu ya. Kalau dari elektabilitasnya bahkan sekarang ini sedikit lebih tinggi dibanding PKS gitu. Ini menarik ya. Oke, kita lanjut ke partai berikutnya yaitu P3 ya, dari 4,5% 2019 menjadi 2,4% di Maret 2023, dan fluktuasinya dari survei ke survei kita lihat itu tidak terlalu banyak terjadi ya. Di 2-3% saja elektabilitas P3 dalam survei kita. Belum ada indikasi P3 misalnya di atas hasil pemilu 2019. Ini juga masih menjadi PR bagi partai ini untuk bisa mengamankan masuk ke parlemen. Terakhir PAN, ini juga kurang lebih sama dengan P3. Elektabilitasnya tidak banyak ada dinamika. Belum banyak ada dinamika, mungkin dalam 3 tahun terakhir masih di bawah 4% gitu. Ya, akhirnya kita lihat di sini ada partai-partai lain, artinya partai-partai non parlemen. Itu dari 9,7 ke 4,9%, artinya menurun dari pemilu ke Maret 2023. Dan ini artinya memang partai-partai parlemen masih harus kerja keras untuk bisa masuk ke parlemen. Dan undecided voters sekarang 15,3%, ya. Biasanya di angka sekitar 20% tuh Mas Aidiman. Sekarang udah masuk Maret ini 1 tahun atau hampir kurang dari 1 tahun menjelang pemilu udah mulai berkurang. Ini sebagaimana kita pernah diskusikan, biasanya memang makin mendekati pemilu, makin sedikit yang undecided, makin banyak menentukan pilihan. Karena faktor waktu, juga karena mungkin sosialisasi yang dilakukan oleh partai, juga mungkin karena sudah ada kejelasan partai-partai mana yang akan bersaing. Demikian Mas Aidiman. Iya, ini yang terakhir juga menarik ini Mas Denny, bahwa baik partai-partai yang lain yang di luar dari 9 partai yang ada di parlemen maupun yang belum menentukan pilihan ini mulai berkurang. Apakah ini artinya partai-partai lama yang sekarang ada di parlemen ini mulai lebih efektif menarik pemilih ya? Bahkan ketika bersaing dengan partai-partai baru, ya mereka semakin solid mendukung partai-partai yang sudah lama. Betul sekali. Jadi 3 bulan terakhir aja kita lihat 20,9% ke 15,3%, undecided voters turun sekitar 5%. Tetapi pada waktu yang sama partai-partai non parlemen juga turun. Bukan diambil oleh partai non parlemen. Rupanya orang yang undecided itu masih lebih cenderung kepada partai-partai yang sudah ada saat ini di parlemen. Oke, baik Mas Denny dan para penonton sekalian, dari hasil rilis kita kali ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah jika pemilihan legislatif dilaksanakan sekarang, yaitu pada Maret 2023, PDIP mendapatkan dukungan terbesar sekitar 23,4%, kemudian disusul oleh Partai Gerindra 14,1%, PKB 10,3%, Golkar 9,1%, Nasdem 7%, Demokrat 5,9%, PKS 5,7%, P3 2,4%, PAN 1,9%, Perindo 1,7%, PSI 1,1%, dan partai-partai lain itu di bawah 1%. Pada survei kali ini masih ada 15,3% yang belum menyatakan pilihan. Dibanding dengan hasil pemilu 2019, dukungan kepada PDIP ini mengalami kenaikan dari 19,3% menjadi 23,4%. Partai lain yang juga mengalami sedikit penguatan yaitu Gerindra dan PKB. Gerindra naik dari 12,6% menjadi 14,1%, sementara PKB menguat dari 9,7% menjadi 10,3%. Sementara partai-partai yang lain mengalami kecenderungan menurun. Kita juga lihat di sini bahwa masih ada 15,3% yang belum menentukan pilihan. Ini artinya masih ada peluang bagi partai-partai yang ada yang bersaing dalam pemilu nanti untuk meningkatkan elektabilitas. Kemungkinan ada perubahan itu masih terbuka. Saya kira demikian hasil survei yang kita rilis pada hari ini. Kita akan ketemu kembali dalam rilis hasil survei SMRC selanjutnya.